Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku sebagai ketua akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok Second. Yang pertama saya sendiri, Ardika Sanditiawan, kemudian ada Ahmad Farohi, kemudian ada Andi Setiawan, kemudian ada Esilia Puspitasari, kemudian ada Zahra Mawadah. Kami membuat aplikasi tentang les yang bernama Local Tech. Nah, di aplikasi ini, tujuan kami membuat aplikasi ini untuk memudahkan siswa SD, SMP, dan SMA atau SMK, dan juga mahasiswa ataupun seorang yang ingin menjadi guru les. Nah, mungkin cukup sekian pembukaan dari saya. Presentasi pertama untuk kelompok kami, saya persilahkan Esilia Puspitasari untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait siapa user yang menjadi narasumber. Nah, jadi yang menjadi narasumbernya yaitu Masyita Angelika Gunawan, seorang mahasiswi berdedikasi berperan penting sebagai guru les bagi siswa TK, SD, dan SMP. Keunikannya terletak pada kemampuan adaptasinya antara metode pembelajaran offline dan online, menunjukkan fleksibilitas di era pendidikan modern. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ditekankan oleh Masyita, mencerminkan perhatiannya terhadap estetika dengan memasukkan warna lembut dalam tampilan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kebutuhan user. Yang pertama yaitu penggunaan warna yang soft. Dengan pemilihan warna lembut dapat menciptakan tampilan estetis dan atmosfer santai dan nyaman, lalu mendukung fokus dan kesan ramah. Yang kedua yaitu halaman pembayaran yang intuitif, yaitu dengan antarmuka yang mudah dipahami untuk transaksi lancar. Dengan simbol dan instruksi jelas, keamanan prioritas, dan pilihan metode pembayaran juga beragam. Yang ketiga yaitu les offline dan online. Dengan pilihan antara les offline dan online untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna, responsif terhadap preferensi belajar di lingkungan fisik atau dari rumah. Yang keempat yaitu tombol search yang disederhanakan. Dengan mengganti tombol pencarian dengan icon meningkatkan kesederhanaan dan modernitas. Desainnya bersih dan minimalis. Yang kelima yaitu halaman tugas terkelola. Integrasi dengan Google Classroom untuk distribusi tugas yang terpusat dan fasilitas akses tugas dengan cepat dan dapat memudahkan siswa. Yang keenam yaitu halaman quiz seperti Quizizz. Dengan desain mirip dengan Quizizz untuk pengalaman quiz yang menarik dan juga fitur interaktif meningkatkan daya tarik dan partisipasi siswa. Yang ketujuh yaitu login orang tua. Dengan adanya fitur login khusus orang tua atau wali, dapat memberikan akses mendalam pada perkembangan anak dan dapat monitoring aktivitas, akses nilai, dan kolaborasi positif antara guru, siswa, dan orang tua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait API Specification. Yang pertama itu ada endpoint untuk pencarian les. Di sini menggunakan metode GET, API, les, search. Deskripsinya itu untuk mencari les berdasarkan kriteria tertentu, request-nya, parameter pencarian, misalnya lokasi, mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Kemudian responsnya itu array of object berisi data les yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya yaitu endpoint untuk mendapatkan informasi les. Sini menggunakan metode get, API ke les, tujuannya itu ID. Deskripsinya mendapatkan informasi lengkap tentang les berdasarkan ID. Responsnya, objek berisi data informasi les, termasuk bintang, komentar review, dan detail lainnya.
Lalu ada endpoint untuk pendaftaran les. Di sini menggunakan metode POST. API ke les dan tujuannya itu ID ke registration. Deskripsinya mendaftar ke les tertentu. Request-nya objek berisi data pendaftaran. Contohnya itu nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan sebagainya. Lalu responsnya objek berisi konfirmasi pendaftaran dan instruksi pembayaran. Selanjutnya yaitu ada metode put. API ke les, ke registration, tujuannya ID. Deskripsinya, mengubah data pendaftaran les berdasarkan ID pendaftaran. Request-nya, objek berisi data pendaftaran yang baru. Contohnya itu nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan lain-lain. Dan responsnya, objek berisi konfirmasi perubahan data pendaftaran. Lalu ada metode delete. API ke les, ke registration, tujuan ID. Deskripsinya, membatalkan pendaftaran les berdasarkan ID pendaftaran. Responsnya, objek berisi konfirmasi pembatalan pendaftaran. Selanjutnya ada endpoint untuk pembayaran les. Menggunakan metode POST, API ke les, tujuan ID ke payment. Deskripsinya, melakukan pembayaran untuk les tertentu. Request-nya, objek berisi data pembayaran seperti metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan lain-lain. Lalu responsnya, objek berisi konfirmasi pembayaran dan detail les setelah pembayaran. Selanjutnya menggunakan metode put. API ke les, payment, tujuan ID. Deskripsinya, mengubah data pembayaran les berdasarkan ID pembayaran. Request-nya, objek berisi data pembayaran yang baru, seperti metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan lain-lain. Responsnya, objek berisi konfirmasi perubahan data pembayaran. Lalu ada metode delete. API ke les, ke payment, tujuan ID. Deskripsinya, membatalkan pembayaran les berdasarkan ID pembayaran. Responsnya, objek berisi konfirmasi pembatalan pembayaran. Selanjutnya yaitu endpoint untuk melihat jadwal les. Menggunakan metode get, API ke les, tujuannya ID les ke jadwal. Deskripsinya, melihat jadwal les, seperti hari dan jam untuk les tertentu. Kemudian responsnya, objek berisi data jadwal les, termasuk hari dan jam pelaksanaan. Selanjutnya yaitu endpoint untuk melihat les yang lebih yang telah diambil. Di sini menggunakan metode get, API ke les, ambil, dan tujuannya ID pengguna. Deskripsinya, melihat les yang telah diambil oleh pengguna tertentu. Responsnya, array of object berisi data les yang telah diambil oleh pengguna. Lalu ada endpoint untuk masuk ke dalam les dan menampilkan materi pertemuan. Menggunakan metode get API ke les, tujuan ID les ke materi. Deskripsinya, masuk ke dalam les dan menampilkan materi pertemuan. Responsnya, array of object berisi data materi pertemuan dalam les tertentu. Lalu ada metode post, API ke les, tujuan ID les ke kirim tugas. Deskripsinya, mengirimkan tugas untuk les tertentu. Request-nya, objek berisi data tugas, seperti judul, deskripsi, file tugas, dan lain-lain. Lalu responsnya, objek berisi konfirmasi pengiriman tugas. Endpoint untuk quiz random berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di sini menggunakan metode get, API ke quiz ke harian. Deskripsinya, mendapatkan kuis random setiap hari. Request-nya, parameter opsional untuk memilih jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu SD, SMP, dan SMA. Responsnya, objek berisi data kuis harian, termasuk pertanyaan, pilihan jadwal, dan jawaban yang benar. Lalu menggunakan metode post, API ke kuis ke jawaban. Deskripsinya, mengirim jawaban pengguna untuk suatu kuis.
Request-nya, objek berisi data jawaban, seperti ID quiz, jawaban pengguna, dan sebagainya. Lalu responsnya, objek berisi hasil penilaian jawaban dan skor pengguna. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Ahmad Farohi. Kepada Ahmad Farohi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farohi. Kali ini akan menjelaskan terkait use case diagram sama data flow diagram. Nah, langsung saja. Yang pertama itu use case diagram. Nah, di use case ini ada 3 entitas yang dimana ada siswa, admin, sama gurunya. Nah, di bagian siswa, ini siswa itu bisa pertama melihat les program privatnya, kemudian mencari guru, habis itu lihat jadwal les, melihat profil, berkomunikasi dengan admin, mendaftar, sama mengubah profil. Sedangkan untuk entitas admin, itu yang pertama dia bisa menerima reservasi siswa, baik siswa maupun guru, kemudian menolaknya, itu pun sama untuk bagian guru. Nah, yang di entitas guru ini diantaranya dia bisa menolak permintaan les ketika full, kemudian membuat jadwal, melihat daftar, kemudian melihat profil, update profil, sama berkomunikasi dengan admin. Itu untuk use case-nya. Kemudian untuk yang data flow diagram, yang pertama itu level 0 itu konteks diagram, yang dimana ini sama 3 entitas, itu ada siswa, guru, sama admin. Yang dimana di setiap entitas ini dia bisa input sama output. Nah, diantaranya untuk input siswa itu dari data registrasi, kemudian login, data guru, jadwal, paket les, FFC, sama pembayaran. Untuk outputnya itu info registrasi, info login, info guru, jadwal les, dan seterusnya. Kemudian pada guru itu dia bisa menginputkan seperti data registrasi guru, terus data login, kemudian data untuk materi sama latihan, sama konfirmasi jadwal. Untuk outputnya itu ada info registrasi, info login, info guru, sama info absensi, sama info slip gaji. Sedangkan admin yang terakhir itu memiliki input seperti data registrasi admin, kemudian untuk mengelola jadwal, kelola data siswa, guru, sama data keuangan. Sedangkan outputnya itu seperti laporan registrasi, data siswa, laporan absensi, laporan keuangan. Itu untuk yang level 0. Nah, selanjutnya ini DFD pada yang dimana kita sama admin. Untuk prosesnya itu ada proses daftar, login, kemudian pengelolaan data guru, terus jadwal, siswa, sama absensi. Nah, untuk siswa ini dia bisa login, pertama di setiap entitas ini pasti dia bisa masuk ke proses registrasi sama login, yang dimana kalau untuk kemudian siswanya itu bisa melihat mata pelajaran, kemudian melihat data siswa itu sendiri. Kemudian kalau guru itu dia bisa konfirmasi jadwal. Kemudian kalau admin ini dia bisa mengelola untuk proses absensi, kemudian jenjang pendidikan, sama yang terakhir itu laporan. Nah, untuk proses DFT level 1 ini dia terdiri dari ada tabel siswa, admin, guru, mata pelajaran, jenjang, jadwal, sama tabel absen. Oke, mungkin cukup sekian terkait penjelasan use case sama DFD. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Zahra Mawadah. Kepada Zahra, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mawaddah dengan NPM 213510253 akan menjelaskan ERD dari proyek tim kami yang berjudul Local Teach. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mulai dari entitas yang paling penting dari proyek kami, yaitu entitas siswa, di mana entitas siswa ini terdapat berbagai macam atribut seperti ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, email, tanggal lahir, region, password, dan juga username siswa. Kemudian, siswa dapat melakukan pendaftaran. Segala macam data yang ada di pendaftaran akan disimpan di tabel pendaftaran yang berisikan atribut ID pendaftaran, ID siswa, ID paket bimbel,
nama pemesan, alamat, email, nomor HP, jenis les, tanggal mulai, tanggal selesai, mata pelajaran, jadwal, ID guru, dan juga harga. Apabila ingin melakukan pendaftaran paket bimbel yang sudah dipaketkan, maka bisa diambil data dari paket bimbel. Jadi terdapat atribut ID paket bimbel, ID guru, nama paket bimbel, jumlah pertemuan, mata pelajaran, metode, dan juga harga. Lalu entitas pendaftaran dan juga paket bimbel ini terhubung dengan entitas guru yang berisikan atribut ID guru, nama guru, alamat guru, email guru, username guru, dan juga password. Setelah siswa tersebut melakukan pendaftaran, maka ketika mereka submit, mereka akan masuk ke halaman status pendaftaran yang nantinya pendaftaran mereka itu akan ditinjau oleh entitas admin. Status pendaftaran berisikan atribut ID status pendaftaran, ID pendaftaran, status, dan juga ID admin. Lalu selanjutnya adalah entitas admin. Entitas admin berisikan atribut ID admin, admin identity atau namanya, lalu ada email, password, dan juga username. Setelah admin melakukan penyetujuan pendaftaran les dari siswa tersebut, maka siswa dapat melakukan pembayaran. Di tabel pembayaran ini terdapat beberapa atribut seperti ID pembayaran, ID siswa, ID pendaftaran, ID status pendaftaran, jadwal, mata pelajaran, hari, jam, metode, dan juga harga. Setelah melakukan pembayaran, siswa tersebut dapat mengakses laman les siswa. Di tabel les siswa ada atribut ID les siswa, ID siswa, ID pendaftaran, ID pembayaran, ID guru, ID tugas, ID materi, jadwal, mata pelajaran, hari, tanggal dimulai, tanggal selesai, jam, dan juga metode. Entitas les siswa ini terhubung dengan entitas tugas dan juga entitas materi. Entitas tugas berisikan atribut berupa ID tugas, ID les, ID guru, konten tugas, dan juga keterangan apabila ingin mendapatkan deskripsi terkait tugasnya. Lalu pada entitas materi terdapat atribut ID materi, ID les, ID guru, konten materi, dan juga isi materi. Selain itu, entitas siswa ini juga dapat melakukan chat antara si siswa dengan entitas guru. Tabel chat terdapat atribut ID chat, ID siswa, ID guru, konten chat, dan juga history time. Dan siswa juga dapat melakukan berbagai kegiatan quiz random. Quiz random ini dikelola oleh entitas admin. Tabel quiz random ini berisikan atribut ID quiz, nama quiz, ID admin, jenjang, ID siswa, ID pertanyaan, jawaban, dan juga respon. Lalu entitas ini terhubung dengan entitas yang berisikan seluruh soal-soal yang bisa menjadi kuis mereka. Ini seperti tabel bank soal. Jadi di tabel ini terdapat atribut ID pertanyaan, ID kuis, konten, dan juga jawaban. Sekian penjelasan saya terkait ERD dari proyek kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Mawaddah dengan NPM 213510253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari masing-masing pengguna pada aplikasi ini. Yang pertama adalah siswa. Yang pertama, siswa itu dapat melakukan registrasi akun, melakukan login akun, membuat dan mengedit profil akun, melihat paket bimbel apa saja yang tersedia, apakah itu private atau public, jumlah mata pelajarannya berapa, atau siapa saja guru atau pembimbingnya. Lalu melakukan pemesanan bimbel, mengakses konten terkait bimbel, contohnya itu seperti materi ataupun tugas, lalu mengakses informasi terkait paket bimbel yang diambil, contohnya seperti jadwal bimbel, harga bimbel, guru yang mengajar, lalu mengakses konten quiz random, mengupdate profile, dan berkomunikasi dengan guru. Lalu
role dari guru yaitu melakukan login akun, mengedit profil akun, melihat daftar permintaan bimbel, menginformasi, menerima atau menolak permintaan bimbel itu kepada admin, menambahkan data terkait materi dan tugas, mengupdate data terkait materi dan tugas bimbel, lalu berkomunikasi dengan siswa. Yang terakhir adalah admin. User admin dapat melakukan login akun, lalu melakukan update profil akun, melakukan create, update, dan juga delete akun guru, menerima reservasi atau pemesanan bimbel dari siswa, menolak reservasi atau pemesanan bimbel dari siswa, melihat data siswa, guru, pemesanan, les siswa, dan juga chat, lalu mengelola konten quiz random. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardika Sanditiawan. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI UX yang telah kami buat. Nah, ini adalah menu awal tampilan ketika user sudah mendownload aplikasi. Di sini disambut dengan kalimat selamat datang. Nah, kemudian kita mulai. Nah, di sini ada menu login yang dimana syarat login harus ada email dan password yang telah didaftarkan, ataupun bisa login menggunakan Gmail ataupun Google. Nah, di sini ada fitur Remember Me agar password tetap lengket di sini. Kemudian ada Forget Password. Kemudian di sini ada Register. Kita coba register. Nah, di register syaratnya ada email, parents email, username, password, dan confirm password. Kemudian kita masuk langsung ke home. Nah, di bagian home ini ada profile user, kemudian ada nama user, ID user, ada button pesan, kemudian ada button temukan les, kemudian ada button pembayaran, ada button les saya, ada jadwal les, ada random quiz. Nah, di pembayaran ini akan menuju ke halaman pembayaran. Kemudian di les saya ini akan masuk ke daftar list untuk les yang sudah dibeli. Kemudian ada jadwal les, kemudian ada random quiz. Nah, di random quiz ini untuk SMP, SD, dan SMA ini ada pilihan tersendiri untuk tingkatan kuisnya. Nah, selanjutnya ini ada di halaman pembayaran. Nah, di halaman pembayaran ini ada thumbnail, kemudian ada les, calculation ini adalah judulnya, kemudian ada rating, kemudian di sini ada harga, di sini ada offline atau online-nya, di jadwalnya, kemudian di sini untuk button untuk membayar. Sini ada juga button untuk melihat riwayat pembayaran. Nah, ketika diklik, maka akan masuk ke rincian dari pembayaran tersebut. Nah, di sini ada judul lesnya, ini ada thumbnail, kemudian ada rating. Nah, di sini adalah list dari mata pelajaran yang akan diambil oleh si mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Maksud saya siswa atau siswi tersebut. Nah, kemudian di sini ada pemilihan online atau offline-nya juga. Nah, ini adalah total harganya untuk metode pembayarannya bisa dipilih. Nah, kemudian bisa melakukan pembayaran. Nah, di sini ada halaman profile. Di halaman profile ini ada nama user, ID user. Nah, kemudian ini adalah rincian dari si usernya. Kemudian akan masuk ke menu edit profile. Di menu edit profile ini tetap sama. Di sini yang bisa diedit nama, jenis kelamin, email, password, tanggal lahir, dan negara. Di negara ini nanti bisa dirinci lagi ke kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ardika Sanditiawan terkait desain di Figma. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari halaman 10 ya. Oke, halaman 10. Nah, di sini ini merupakan
les yang akan dapat kita beli begitu. Jadi ini banyak sekali les, tinggal kita pilih salah satunya. Oke, ketika dipilih salah satunya maka akan masuk ke menu detail seperti ini, ada ulasan, ada bintang, ada berapa pelajar yang mendaftar di les ini. Kemudian di sini bisa chat, bisa bertanya-tanya dengan pemilik les tersebut. Jadi di sini satu akun bisa memiliki beberapa les. Oke, untuk lebih jelasnya masuk saja ke dalam Figma-nya langsung. Oke. Tadi di halaman 10. Nah, ini dia, oke. Nah, ini tadi satu akun bisa memiliki beberapa les. Oke. Setelah diklik daftar sekarang, maka akan masuk ke dalam form pendaftaran. Jadi di sini disuruh memasukkan nama lengkap, nama belakang dan lain-lain. Ini dimasukkan secara benar, memilih mata pelajaran, sesuaikan jadwal les dan lain-lain. Ketika sudah selesai, maka tinggal klik kirim formulir. Nah, ketika sudah selesai, maka masuk ke halaman pembayaran. Halaman pembayaran di sini, nah ini dia. Masuk ke halaman pembayaran, terdapat harga, terdapat total pembayaran, di sini juga terdapat daftar mata pelajarannya ya. Di sini bisa diedit kalau misalnya ada yang salah. Kemudian metode pembayaran bisa melalui mandiri dan lain-lain sebagainya. Oke. Diklik bayar. Ketika dalam sebelum membayar gitu ya, kita keluar dari aplikasi ini, maka history ini akan disimpan di sini. Jadi sebelum dibayar, kita keluar dari aplikasi, maka akan tersimpan di halaman pembayaran yang belum dibayar begitu. Nah, ketika sudah dibayar, maka les kita akan masuk di halaman les. Nah, di sini adalah les kita. Sorry. Nah, di sini ada 3 les ya. Tinggal kita klik masuk, maka akan masuk ke sini. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan lain sebagainya. Ini mirip Google Classroom. Di sini ada tugas juga dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini ada random quiz. Random quiz ini sebenarnya optional saja. Untuk happy-happy ya. Nggak ada penilaian di sini, cuma untuk ya mengisi waktu luang saja begitu. Seperti ini bahasa Inggris, bisa matematika, bisa bahasa Indonesia, bisa yang lain-lain lah pokoknya. Kuis ini random. Oke. Mungkin cukup sekian ya penjelasan sekilas dari desain aplikasi ini. Langsung saja kita masuk Kemudian akan dijelaskan oleh Andi Setiawan. ke dalam kode programnya. Nah, di sini saya menggunakan editor dengan apa namanya ini? Visual Studio Code. Oke. Yang pertama di sini langsung saja kita masuk ke routernya ya. Untuk routernya di sini menggunakan tombol navigasi. Ada 3 tombol navigasi yaitu Home, Notifikasi, dan juga Profil. Di sini menggunakan tab Navigator yang berfungsi ketika diklik maka akan berpindah ke halaman selanjutnya. Oke, begitu. Oke, untuk router mungkin sudah segitu saja sekilas. Kemudian splash screen. Splash screen ini adalah untuk ketika kita masuk ke aplikasi maka akan disajikan halaman awal. Jadi itu bukan home, temuan halaman sambutan lah begitu. Sambutan, jadi akan muncul sambutan di sini lebarnya 315, height-nya 478. Oke. Ini 3000 millisecond, artinya 3 detik. Jadi splash screen itu akan tampil selama 3 detik begitu. Tampil splash screen kemudian 3 detik baru hilang, masuk ke halaman home. Jadi aplikasi ini masih sangat kurang sekali ya, belum jadi aplikasi sepenuhnya, hanya tampilan saja. Oke. Di sini di profil, masuk ke pages ya, di sini di halaman profil, di indeksnya. Nah, di sini terdapat import BG profil from assets. Jadi ini tampilan profil ini diimport dari assets. Asetnya di mana? Asetnya di halaman ini. Nah, di indeks ini. Oke. Jadi ini diekspor dari image dan juga icon begitu. Jadi ini diambil ya. Dikeluarkan semuanya dari icons dan juga image, dimasukkan ke indeks yang ada di dalam aset. Sehingga di dalam profil ini tinggal kita panggil langsung tanpa harus mengetik panjang-panjang begitu. BG profil dari aset begitu, tanpa mengetik harus panjang-panjang. Harus masuk ke dalamnya tidak perlu begitu. Karena sudah dimasukkan di halaman aset, di indeks aset ini, dipanggil di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke halaman notifikasi. Ini juga sama ini. Dipanggil dari BG notif begitu dan menampilkan tampilan dari notifikasi. Kemudian untuk halaman home di sini ya juga sama, memanggil BG notif dari assets. Jadi ini menampilkan tampilan home gitu. Ini style biasa, style tadi hampir sama. Oke, untuk pages mungkin sudah selesai, sekilas saja.
Kemudian di sini ada button navigator ya. Nah, di sini sedikit panjang nih ya karena dia ada target long press-nya juga di sini. Oke. Nah, di sini diimport juga tab item from tab item. Nah, ini diimport dari mana? Di sini tab item. Nah, di sini ada index.js. Nah, di sini. Nah, ini adalah penghubung ya dari icon ini. Ada 3 di sini, home, notifikasi, dan juga profil. Kemudian tab item ini dipanggil di sini. Nah, dipanggil. Nah, di sini akan codingnya seperti ini. Di router ya, seperti ini. Nanti diklik itu akan berpindah-pindah halaman di bagian ini. Oke, kemudian di assets ini terdapat icon. Ini icon apa ya? Buttonnya yang saya import dari desain Figma tadi. Kemudian image ini juga apa namanya? Gambar yang saya import dari Figma. Oke. Jadi tinggal dipanggil saja kemudian ditampilkan dan dipindahkan melalui router seperti home, notifikasi dan juga profil. Jadi aplikasi kami ini hanya dapat diklik di tombol navigasinya, belum sampai dapat diklik di menu-menu yang terdapat di dalamnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing dari aplikasi yang telah kami buat. Saat user pertama kali mendownload aplikasi, maka akan tampil halaman ini, halaman selamat datang, kemudian ada suguhan kalimat temukan gurumu sesuai kriteriamu. Nah, oke, selanjutnya yaitu pada halaman home. Pada halaman home ini di sini ada profile user, ada nama user, ID user, pesan, temukan les. Kemudian ada button pembayaran, button les, button jadwal les, kemudian ada button random quiz. Nah, di sini pada navigation-nya ada home, notification, dan ada profile. Nah, di sini adalah halaman notifikasi. Di sini ada button back. Kemudian ada navbar home, notifikasi, dan profile. Nah, selanjutnya yaitu ada pada profile. Nah, di profile ini ada foto profile, user, ID, kemudian ada rincian dari si user tersebut. Nah, di sini ada button untuk mengedit si isi dari profile ini. Nah, mungkin cukup sekian black box testing dari kelompok kami. Karena banyak kesalahan codingan, maka banyak terjadi error dan hanya segini yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami. Dan kepada teman-teman yang sudah menilai, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.